Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini Inspiration and Solution kita akan membahas, pasti adalah hal-hal yang menarik bagi sahabat Tribuners. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan keuntungan bisnis Anda hingga 100%, tentunya bersama ahlinya, pakarnya di bidang bisnis dan consulting. Di studio telah bersama kami Pak Dedi Sidarta. Beliau adalah CEO of di Consulting ID dan Business Up ID. Saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Dedi Sidarta, apa kabarnya? Pagi Pak Sian, salam baik Pak, luar biasa. Semoga Pak Sian dan teman-teman Tribun juga dalam kondisi yang sama ya. Iya, Pak Dedi, sebelum kita bicara bagaimana how to increase profit ya, profitable for company more than 100%, Pak Dedi silakan sharing sedikit tentang perjalanan consulting Bapak sehingga menjadi sebuah consulting yang top, yang banyak melayani klien di seluruh Indonesia. Silakan Pak Dedi. Oke, singkat aja gitu kali ya Pak Sian ya. Jadi saya mempunyai consulting dengan brand namanya di consulting.id Pak. Kami berdiri dari tahun 2011, jadi kurang lebih ada jalanin tahun ke-14 kami ya tahun ini. Dan kami baru punya 2 cabang Pak, di Jakarta dan di Surabaya. Semoga tahun depan kami juga ada rencana untuk buka kantor di Medan ya. Semoga juga bisa terwujud, dari kami juga bisa membantu lebih baik lagi orang-orang di luar sana gitu ya, dengan apa yang kami lakukan. Nah, so far yang kami lakukan Pak, banyak untuk menanganin ini ya, membantu klien di bidang sistemasi bisnis, di bidang keuangan dan bidang perpajakan Pak. Itu yang kami lakukan. Dan sampai saat ini kami melayani lebih dari pada 500 klien Pak di berbagai macam industri ya. Jadi kenapa kok hari ini topiknya meningkatkan profit, karena mungkin itu juga yang kami lakukan di ratusan klien yang kami tanganin Pak, kurang lebih itu. Menarik Pak Dedi Sidarta. Nah Pak Dedi, ini kan kalau cerita profit kan kedengarannya pasti menarik ya. Setiap pengusaha pasti cerita profit 100%. Wow. Yes. Ini bagaimana caranya? Dan saya yakin, saya percaya bukan 99% yang menginginkan profit 100%. Saya kira kalau pengusaha ditanya ada 100%, pasti yang tunjuk tangan yang mau itu kira-kira 300% Pak Dedi. Itu siap Pak, siap. Oke. Sekarang kita masuk ke how to-nya ya Pak ya. Kira-kira apa yang Bapak berikan program konsultasi sehingga secara konsep dan implementasi bisa menaikkan omset, profit mereka sehingga menjadi 100%. Roadmap atau strateginya seperti apa? Oke, siap. Ini hal yang menarik Pak. Jadi memang ini kan satu dilematik ya Pak ya, dimana banyak pengusaha itu yang selalu beranggapan bahwa omset ini number one. Ya, saya melihat banyak pengusaha itu yang selalu melihat, kalau kita di laporan keuangan Pak ya, kan ada laporan laba rugi gitu ya. Nah, laporan laba rugi kan ada bagian paling atas ini kan revenue, bagian paling bawah adalah profit ya. Dan biasanya pengusaha-pengusaha itu cuma lihat oke, paling atasnya seperti apa, paling bawahnya seperti apa. Seringnya seperti itu Pak. Nah, salah atau enggak? Ya, itu kembali ke preferensi masing-masing. Nggak ada yang ngomong salah, nggak ada yang ngomong benar. Nah, cuma kalau secara kami Pak, karena kami ini ya banyak menangani di sisi keuangannya dan di sisi sistematik bisnisnya, kami melihat banyak pengusaha yang terlalu terfokuskan dengan bagaimana cara mereka meningkatkan omset. Ya, mereka terlalu fokus, pokoknya omset sekarang dari yang 1M bisa ke 2M, 2M bisa 3M, 3M 10M, dari 10M nyampe ke 100M, itu gimana caranya? Jadi fokusnya hanya bagaimana meningkatkan omset. Tapi tidak banyak juga, maksudnya sering juga saya temuin bahwa banyak pengusaha itu yang lupa Pak, ketika mereka kejar omset, kadang-kadang Pak, terkait dengan profit kotor atau gross profitnya aja pun, itu kadang-kadang mereka ada yang tidak terpikir Pak. Ya, maksudnya gimana? Mereka kejar omset besar, tapi gross profitnya itu masih kecil.
ya. Seperti misal Pak, kita lihat di industri misalnya sekarang ya, di industri trading online lah, anggaplah ya, trading online yang baik juga di online juga ya, trading online, distribusi online ya, di bidang misalnya seperti kecantikan, lihat di kecantikan ya, di kosmetik yang notabene brandnya sudah established gitu ya. Kalau yang belum established mungkin lebih tinggi gitu ya. Nah, saya beberapa kali ketemu dengan pengusaha seperti itu dan omsetnya luar biasa besar, Pak. Luar biasa besar, tapi begitu saya tanya, sebenarnya profit kotormu setelah dikurangin dari biaya online dan sebagainya, itu berapa sih? Mereka mengatakan katanya 1 hingga 2%. Ya. Kadang mereka juga ngomong kalau yang brandnya terlalu top bisa 0,5 sampai 1%, Pak. Ih, saya bayangin, Pak. Kalau aja kita ya punya omset 100 miliar ya Pak ya, 100 miliar ya per tahun ya, berarti 1 tahun itu untungnya kalau 1%, kotor ya Pak ya, cuma 1 miliar Pak. Ya, saya mikir, wow gitu ya, kalau setahun, kalau sebulan gitu ya, anggaplah 10 miliar deh, 10 miliar, 1%, setahunnya cuma 100 juta. Oke ya, kelihatannya kan agak besar ya Pak, 100 juta Pak ya. Tapi begitu dikurangin dengan ongkos sewa tempat, ongkos iklan, ongkos karyawan, ongkos office, dan sebagainya Pak. Bisa jadi Pak, dari 100 juta tadi, untungnya paling Pak mentok tinggal 20-30 juta. Ya. 1 bulan jual 10 miliar Pak, tapi untungnya 20 juta, berarti berapa persen tuh Pak? 0,2% gitu kali Pak ya. Nah ini yang kadang-kadang pengusaha itu lupa Pak. Ya saya ini memang kembali ke preferensi strategi bisnisnya masing-masing ya. Cuma saya selalu mengatakan sama teman-teman pengusaha di awal, kalau kita ngomong kita mau profit, ya minimal kita cari ibaratnya bahan bakar untuk perusahaan kita yang nggak gede, yaitu apa? Gross profitnya yang cukup. Begitu ya Pak ya. Jadi mesti cari apa namanya bidang usaha atau produk yang kita punya gross profitnya cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Itu satu hal Pak yang pertama. Ya, yang kedua, begitu kita turun ke bawah Pak, ya. Jadi kalau kita ngomong dalam komponen laporan keuangan, ya, dari pertama kita lihat dari gross profitnya udah cukup nggak? Oh oke, gross profitnya ternyata 5% nih atau 4% nih, ya gitu Pak ya, misalnya ya. Turun ke bawah, ya kita lihat biaya-biaya apa di dalam perusahaan yang ternyata bengkak, ya. Dan ini sering kali Pak terjadi Pak di pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha yang sudah omsetnya di atas 30 miliar per tahun. Ini yang saya lihat ya Pak dengan mata kepala saya ya. Pengusaha yang sudah omsetnya di atas 30 miliar per tahun, itu rata-rata Pak, mereka sudah tidak sempat untuk memperhatikan secara detail transaksi demi transaksi di dalam perusahaan. Sehingga apa Pak kira-kira? Sehingga akhirnya cost yang di dalam perusahaan itu saya boleh katakan tidak efektif dan tidak efisien, ya. Nah begitu nggak efektif nggak efisien, ya so pasti Pak di dalamnya itu tadi ya, di dalamnya ada biaya-biaya terjadi terlalu boros sehingga mengakibatkan profit bersih dari perusahaan itu terlalu kecil. Nah kurang lebih gambaran besarnya itu Pak yang harus dilakukan gitu ya. Menarik Pak Dedi. Kebanyakan dari pengusaha kan omset yang harus tinggi karena omset itu mencerminkan productivity dari sebuah perusahaan atau bisnis ya Pak ya. Ternyata ada faktor-faktor seperti biaya, cost-cost yang harus kita perhatikan karena akan berpengaruh terhadap profit perusahaan secara keseluruhan. Dan ini ada dua hal yang menarik Pak Dedi. Yang pertama adalah gross profit margin, dan kemudian adalah biayanya harus diperhatikan kalau dari segi fokus yang untuk dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Pak Dedi, kalau kita kaji yang hal pertama, gross profit margin, apakah bagaimana menyarankan perusahaan untuk menaikkan gross profit margin kalau perusahaan itu memiliki produk yang katakanlah mereka udah bersaing sangat kompetitif sekali dan tidak ada diferensiasi produk dan mungkin everyone jump in the same business. Oke, bagaimana? Mantap, Hal yang pertama ini Pak, karena kita nggak bisa merubah kan struktur
bisnis dari perusahaan. Kalau mau merubah cara pikir lagi itu membutuhkan waktu yang lama. Siap, siap, siap. Ini saya coba jawab berdasarkan perspektif yang saya tahu dan saya lakukan ya Pak ya. Jadi kalau yang memang kita di dalam kondisi yang bersaing gitu Pak ya, bersaing dengan produk yang sama, kita jual dengan komoditas, barang yang umum, tentunya kita tidak akan bisa punya USP dibandingkan kompetitor kita yang lain Pak. Mungkin teman-teman kalau tahu namanya USP itu Unique Selling Proposition gitu, atau istilahnya apa keunikan Anda, apa pembeda Anda dibandingkan kompetitor Anda. Jadi ketika kita bermain di pasar, tentunya yang akan kita perang itu adalah berapa harga kita. Kayak gitu ya. Oh, toko A jual 500, toko saya jual 450, toko sebelah jualnya 300 ya. Pasti mereka kan ke toko yang paling murah. Karena mainnya di pricing. Kayak gitu. Nah, misal Anda bergerak di bidang sana, ya saya nggak bisa katakan ya itu memang apa, itu memang yang terjadi gitu ya. Maka beberapa teman yang saya tahu yang berusaha di bidang tertentu, mereka punya namanya asosiasi ya, sehingga mereka menentukan batas atas dan batas bawah Pak, sehingga mereka juga berkompetisi dengan cara yang sehat, tidak saling makan, tidak saling menjatuhkan ya. Ketika Anda berkompetisi dengan cara yang menjatuhkan, minta harganya murah, saya yakin dan percaya yang senang apa Pak? Customer Pak ya, senang Pak gitu ya. Customernya yang happy Pak kan, dapat harganya murah gitu ya. Tapi Anda sebagai pelaku bisnis, aku yakin dan percaya Anda pasti akan berdarah-darah. Dan cepat lambat tinggal siapa yang bertahan kan begitu ya Pak ya. Ya tentunya kan kita jalankan bisnis butuh bahan bakar, kalau bahan bakarnya nggak ada ya lama-lama kendaraan juga mati. Kan gitu. Nah, kalau misalnya sekarang Anda sudah punya bottom price ya, ataupun belum punya bottom price ya. Terus pertanyaan, gimana Pak saya bisa menang melawan teman saya atau kompetitor saya yang jualan sama gitu ya? Kita nggak mau saling mematikan, tapi gimana caranya supaya saya bisa menang gitu ya daripada kompetitor saya. Nah, mungkin kalau saya bisa sarankan ya Pak, yang paling simpel adalah bagaimana Anda menambahkan value added di dalam usaha Anda. Misal, sebagai contoh, Anda jualan mesin cuci. Ini ngawur ya, ngawur teman-teman ya. Misalnya Anda jual mesin cuci. Sebelah sana juga mesin cuci sama, gitu ya. Ternyata Anda jual mesin cucinya, misalnya harganya ngomonglah misal 5 juta, ya. Sana juga punya bottom price-nya 5 juta. Ya. Nah, apa value added yang Anda berikan kepada customer? Oke, misalnya ongkir gratis, ya, sama sana juga ongkir gratis. Begitu mereka juga samain, akhirnya nggak ada beda kan. Tapi mungkin bisa gini, bolehkah Anda berpikir sedikit? Kalau misalnya saya kasih garansi, gitu ya, saya kasih garansi servis 2 tahun gratis, ya, tapi dapat tambahan dana harus bayar 200.000. Ya, jadi Anda sama-sama jual mesin cuci nih, tapi Anda tambahin add-on, addition value, ya. Tambah 200.000 Bu, servis gratis kapanpun Bu, 24 jam misalnya gitu ya. Tambah cuma 200.000, mau enggak? Bisa jadi karena sebelah sana nggak jualan servis 200.000, Anda punya USP baru, yaitu apa? Servis 2 tahun 24 jam. Nah, bisa jadi Pak Bu, ya teman-teman sekalian ya, dalam kondisi ketika Anda punya sesuatu hal yang membedakan Anda dengan yang lain, Anda bisa lebih laris dari toko sebelah. Nah, ini salah satu hal Pak. Ya tentunya caranya macam-macam ya. Pasti Pak Sian lebih jago nih dari saya. Tapi kalau saya lakukan biasanya gitu Pak. Gitu. Oke, menarik Pak Dedi. Berarti dari sisi corporate-nya, produknya, kalau kita masih bisa keluar daripada persaingan yang katakanlah super hiper kompetitif, additional values perlu kita buatkan seperti itu ya Pak Dedi. Nah, sekarang kita ke yang kolom berikutnya, yaitu cost. Ya. Bagaimana Pak Dedi? Apa yang bisa disarankan ke corporate? Kalau cost efisiensi kan sesuatu yang sangat menyeramkan. Ada layoff, ada
pengetatan di mana-mana, pasti yang menjadi tantangan adalah penolakan-penolakan yang sudah comfort zone seperti itu. Bagaimana cara merubah cara pandang itu? Oke, siapa? Oke. Kalau secara cost efisiensi ya Pak ya, yang kami lakukan di lapangan, cost efisiensi itu tidak akan lari daripada 3 hal Pak. Yang pertama itu bagaimana kita memanage tim kita atau karyawan kita, ya, atau people di dalam perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita membuat sistem yang efektif dan efisien. Ya, sistem itu bukan hanya terkait dengan SOP, Pak, tapi terkait dengan segala yang berhubungan dengan kegiatan aktivitas di dalam perusahaan. Ya, termasuk prosedur, termasuk program, termasuk tools dan sebagainya. Itu sistem. Ya. Dan yang terakhir, Pak, bagaimana kita bisa mengontrol ya antara pergerakan manusia di dalam perusahaan dan sistem yang mendukung ini akhirnya bisa mengerti, oh ternyata kondisi seperti ini dan bagaimana melakukan perbaikan. Ya, sebagai contoh, Pak, kalau kita ngomong soal people, saya sering mendapati, mungkin juga teman-teman juga pernah merasakan bahwa ada satu kata-kata seperti ini. Pak, ini cerita nih ya, misalnya karyawan Anda kan. Pak, kerjaan kami nggak selesai-selesai, Pak. Kenapa? Iya, Pak, orangnya kurang. Nah, gitu ya. Lalu karena Anda bos yang baik, Anda pimpin yang baik, cepat tanggap, gitu ya. Oke, pasang lowongan kerja, gitu ya. Lalu Anda dapatkan satu orang membantu divisi tersebut. 3 bulan lagi divisi datang ke Anda juga, gitu ya. Anda soalnya lihat, kok nggak selesai ya divisi ini ya. Misalnya sebagai contoh lain divisi gudang, gitu ya. Dia harusnya kiriman barang H plus berapa jam selesai, tapi kok sampai 1 hari nggak selesai, gitu ya. Nah, Anda datang lagi ke gudang. Loh, kok belum selesai nih pengerjaannya, kok masih delay, delivery time-nya lama sekali. Iya, Pak, kita masih kekurangan orang, Pak. Oke, kan butuh orang berapa? Ya, mungkin tambah 2 orang lagi gitu, Pak ya. Ini orang kepala gudang yang ngomong gitu ya. Lalu Anda cari 2 orang lagi, tambahin lagi, jebret, tambah 2 orang lagi. Ternyata 6 bulan lagi tanya lagi, juga masih kendala yang sama. Nah, ini Pak yang sering terjadi. Banyak business owner berkata bahwa untuk menyelesaikan kekurangan, menyelesaikan sesuatu hal di dalam perusahaan, bisa jadi orang adalah jawabannya. Padahal Pak, belum tentu. Ya, sebagai contoh, kalau kita pas lihat di lapangan, dibuka benar-benar Pak kondisi gudangnya, ternyata kenapa kok delivery time-nya lama? Yang pertama, bisa jadi kenapa? Barangnya matanya nggak beraturan, Pak. Ya, sehingga proses untuk menyiapkan barang, untuk mengambil taking order untuk pesanan, itu membutuhkan waktu yang panjang. Satu, jadi ya, ini barangnya berantakan. Ya, yang kedua Pak, misalnya mereka itu harus mengambil barang yang banyak dan berat-berat, tapi mereka tidak punya, misalnya nggak pakai troli lah, nggak pakai forklift lah, gitu ya, nggak pakai keranjang lah, pakai tangan, gitu ya. Akhirnya mereka harus pulang pergi ngambil barang, dan sampai saat itu Pak, bisa jadi si owner atau si kepala gudang tidak memikirkan bahwa ternyata orang-orang yang bekerja Pak, ketika dia mondar-mandir, dia jalan masuk dan jalan keluar, itu ada cost Pak. Nah, itu nggak pernah dihitung, nggak pernah dipikirkan. Akhirnya hanya berpikir, oke, nambah orang, tapi masalah utama atau root cause-nya, masalah akarnya nggak diselesaikan. Yaitu sebenarnya gudangnya berantakan, tidak punya tools, dan orangnya ngambil barang susah. Akhirnya, cost manusianya bertambah. Nah, itu sebagai contoh, Pak, ya. Jadi kalau kita ngomong di bagian cost, itu salah satu penyebab cost-nya bertambah. Ya. Di masalah yang lain, kalau kita ngomong masalah baru di soal gudang ya Pak ya, soal di gudang terkait dengan bagaimana biaya manusia itu membuat kita punya pekerjaan bertambah, ya, kita punya cost bertambah, ya. Di hal yang lain, misal ada tim Human Resource Department HRD, ini sebagai contoh Pak teman-teman ya, tim HRD, ya. Tim HRD kondisinya punya karyawan 500 orang dan masih menggunakan mungkin gitu ya, sudah menggunakan fingerprint ya, sudah di custom program. Tapi ternyata
program tersebut sudah agak kuno gitu ya. Kenapa? Karena sekarang ada protokol WFH misalnya seperti itu, ya. Dan masih tetap menggunakan fingerprint. Terus yang WFH gimana Pak? Yang work from home-nya Pak? Oh, harus laporan pakai menggunakan informasi kepada HRD membuatkan sheet, ya. Nah, akhirnya teman-teman, yang terjadi adalah apa? HRD-nya membutuhkan waktu lebih lama untuk menghitung payroll saja, ya, menghitung izin lembur saja, cutinya dan sebagainya, karena ada sebagian yang menggunakan manual, ya. Akhirnya si HRD diberi pekerjaan yang lain, tidak bisa melakukan, rekrutmennya lambat dan sebagainya, ya. Kenapa? Karena ngurusin payroll system yang masih manual, ya. Nah, tadi kita ngomong soal people, nah ini ngomong soal sistemnya. Nah, ternyata gimana? Bisa nggak HRD-nya berpikir, oke Pak, kita cari program HRIS yang mungkin sekarang sudah mendukung untuk program work from home daripada perusahaan, ya, untuk program cuti izin lembur dari perusahaan, ya, sehingga ketika si HRD membutuhkan menghitung payroll setiap bulan, dia tinggal klik, ya, langsung keluar set laporan, dia tinggal cek ulang, oke, lempar ke finance untuk dikirim, ya. Nah, ini ngomong soal sistem. Ini sebagai contoh ya. Tapi sebenarnya banyak sekali Pak, ternyata kalau kita bongkar di laporan keuangan, itu banyak sekali pemborosan-pemborosan yang mungkin Pak business owner tidak kayak kepikiran ke sana. Menarik Gitu. Pak Dedi. Artinya ya perlu dibedah satu persatu ya. Apakah people-nya, apakah sistemnya, pencatatannya, kemudian manusianya, kemudian perputaran workflow sama material flow-nya itu sangat perlu diperhatikan. Karena ada kaitannya dengan operating cost yang perlu disediakan oleh perusahaan. Nah, benar sekali Pak. Pak Dedi, ini menarik. Kan dari sebelumnya kita ada bahas tentang bagaimana meningkatkan GPM, gross profit margin, dengan cara edit value, service tambahan, dan membuat customer happy. Finally, mereka willing to pay-nya bisa lebih baik, akan menaikkan GPM. Tapi GPM ini juga hati-hati, jangan sampai costity menjadi bertambah juga. Harus diperhatikan workflow, human capitalnya, kemudian sistem, cara, teknologi yang membantu. Apalagi sekarang kan banyak program-program dan kemudian didukung dengan artificial intelligence maupun program-program yang dapat terintegrasi dengan ERP dan sebagainya, sehingga mereka bisa lebih baik lagi. Sebagai kesimpulan Pak, dari perspektif pertama GPM, gross profit margin, sampai ke cost efficiency, tetapi human capitalnya happy. Ini secara finally kesimpulannya from A to Z sebagai penutup Pak, dan termasuk saran Bapak lah untuk sahabat Tribuners yang ingin membangun bisnis dengan profitabilitas yang lebih tinggi, berapa lama, industri apa saja, dan kemudian sektor apa saja yang memungkinkan, dan apakah ada di luar kota dan cabang dan sebagainya itu memungkinkan. Pak, silakan Pak. Siap, terima kasih Pak. Untuk penutup buat teman-teman ya, saya boleh kasih teman-teman saran. Pertama, yang teman-teman perlu perhatikan di bisnis Anda masing-masing adalah bagaimana Anda bisa mendapatkan human yang baik, bisa mendevelop human yang baik, dan bisa memberikan kesempatan mereka untuk berkembang yang baik. Jadi saya selalu berpendapat bahwa pembisnis, teman-teman gitu ya, kita sebagai pembisnis itu kita dipilih ya untuk menjadi seorang pembisnis, dan kita diberikan tanggung jawab untuk memberikan berkat gitu ya, baik berupa material, baik berupa mindset, baik berupa development ilmu itu kepada tim kita. Jadi kita bukan hanya sebagai pengusaha yang ingin dapat cuan gitu ya, tapi kita harus punya mindset bahwa ketika kita menjadi seorang pengusaha yang memberikan pekerjaan kepada banyak orang, bahwa di sanalah saat kita untuk memberikan berkat yang tidak hanya berupa sebagai material saja, tapi pun sebagai mindset, inspirasi, skill set kepada tim kita. Ya, jadi itu yang pertama. Nah, ketika kita sudah berhasil untuk memberikan
hal tersebut, saya yakin dan percaya kalau kita tulus, ikhlas dan pasrah, kita melakukan dengan tulus dan ikhlas dan pasrah, maka tim-tim kita akan menjadi tim yang support, yang loyal terhadap Anda. Ya, nah baru kita bentuk sistem yang baik. Ya, kalau tim kita tidak baik, tim kita tidak loyal, tim kita tidak support kita total, ya, karena kita sendiri bermasalah, karena kita sendiri juga mungkin belum selesai dengan diri kita, maka otomatis buat sistem sebaik apapun tidak akan berhasil. Ya, bukan berarti tidak akan benar berhasil, tapi akan tidak 100% berhasil. Kenapa? Karena menjalankan sistem kita juga manusia. Jadi the first thing, beresin dulu people-nya kita dulu, kita selesai dengan diri kita dan bisnis kita beresin manusianya, baru bikin sistem. Ya. Baru terakhir teman-teman buat kontrol, ya, kontrol yang baik. Anda tahu mana tim yang baik, mana enggak, dan berikan reward dan punishment yang jelas. Jadi tim yang baik juga merasa terhargai, tim yang kurang baik bisa belajar untuk bertumbuh. Ya, kurang lebih kalau saya bisa analogikan itu, Pak. Ya. Dan yang terakhir teman-teman, terakhir ya Pak ya, terakhir teman-teman, setiap perusahaan yang pengen berkembang, jangan lupa untuk selalu melakukan inovasi. Ya, itu paling penting. Dan kembali lagi, inovasi yang saya sering lihat yang terjadi, ide-idenya bukan dari level top management saja, tapi dari middle management. Ya, maka dari itu Anda harus karyakan people Anda dengan baik, gitu ya Pak Jian ya. Terima kasih Pak Deddy Sidarta, CEO of The Consulting ID dan The Business Up ID. Saya rangkum sedikit. PSCI untuk sukses di dalam bisnis, people, kemudian sistem, kemudian kontrol harus bagus, dan yang terakhir adalah innovation. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners dan perusahaan Bapak Ibu semakin maju dan berkembang. Jikalau ingin mendapatkan informasi, silakan googling atau cari mengenai di consulting. Pasti perusahaan Bapak Ibu akan naik profitnya more than 100%. Terima kasih Pak Deddy Sidarta. Sampai jumpa, Inspiration and Solution setiap Jumat yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih.